Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Nanang Setiabudi, asal Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 20.61.0192 dari kelas 20 BC. Nah, jadi kali ini kita bakal membahas tentang array. Nah, array itu terbagi menjadi dua, yaitu array multidimensi dan array satu dimensi. Tapi yang kita bahas kali ini adalah array satu dimensi. Nah, array satu dimensi itu apa sih? Jadi array satu dimensi adalah array atau wadah penyimpanan data yang telah terindeks. Nah, terindeks maksudnya gimana? Nah, kita ibaratin dulu dia sebagai rak sepatu. Nah, rak sepatu itu setiap raknya itu atau penyimpanannya itu memiliki nomor. Jadi kalau dalam program dimulai dengan indeks 0 atau dimulai dari nomor 0. Sedangkan kalau di dunia nyata itu kita hitung dari 1. Nah, seperti itu. Nah, pemasukan datanya kayak gimana sih? Pemasukan datanya kayak gimana? Nah, pemasukan datanya kita masukkan input, lalu setelah itu kita masukkan ke dalam indeks. Jadi ibaratnya kita naruh sepatu, habis di dalam rak, habis itu kita ingat nomornya itu nomor berapa. Atau biasanya pihak penyimpanan barang atau penyimpanan sepatu itu dia kasih kita nomor rak tempat kita menyimpan sepatu. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan pemanggilannya kayak gimana? Nah, pemanggilannya kita cukup memanggilkan indeks rak sepatu atau nama indeks yang telah kita buat. Setelah itu kita masukkan nomor indeksnya. Itu adalah sedikit pembahasan tentang array. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan solusi dari permasalahan. Nah, permasalahan pertama, bagaimana cara menentukan nilai terkecil dari banyaknya data yang telah terinput. Nah, yang pertama, kita buat standar dulu. Standar angka terkecil itu berapa? Angka terkecil dari bilangan bulat adalah 0. Jadi, nilai input kita ibaratin dia sebagai 0. Selanjutnya, gimana? Apa yang kita butuhkan? Selanjutnya yang kita butuhkan adalah data yang dimasukkan. Habis itu kita ibaratin deh. Misal data pertama apabila dia lebih kecil dari 0, maka dia adalah data yang paling kecil. Tapi karena di sini kita tidak memasukkan bilangan negatif atau bilangan yang lain. Nah, kita cuma memasukkan bilangan bulat. Kita ibaratin lagi. Dia apakah setara dengan 0? Jika jawabannya tidak, maka akan dibandingkan lagi dengan angka yang lain. Gitu. Setelah itu, kita lihat ada berapa sih jumlah nilai terkecil dari indeks yang telah dimasukkan. Nah, sedangkan untuk mencari nilai terbesar, caranya hampir sama. Kita bandingkan dulu dia dengan 0. Agar kita memiliki standar untuk membandingkan angka yang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan diagram alirnya nanti itu kalian bisa lihat di sini buat diagram alirnya. Nah, sedangkan untuk perhitungan nilai rata-rata gimana sih? Untuk perhitungan nilai rata-rata atau berapa banyak jumlah nilai rata-rata yang sama. Nah, sedangkan kalau untuk rata-rata itu kita jumlah dulu sesuai dengan rumus rata-rata. Jadi banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi seperti itu. Misal di rak ke-1 ada nomor kaki 37. Di rak kedua ada nomor kaki 39 dan rak seterusnya. Sampai berapa jumlah rak yang ada pada sepatu tersebut atau berapa banyak data yang ada pada rak tersebut. Setelah itu dibagi deh, maka akan ketemu hasilnya. Nah, sedangkan untuk melihat banyaknya rata-rata, kita cari samanya. Jadi misal rata-ratanya adalah 37. Nah, itu kita bandingkan dulu dia dengan 0. Setelah kita bandingkan dia dengan 0, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cari lagi angka yang sama dengan nilai rata-rata tersebut. Maka ketemu deh hasilnya. Nah, kasus keempat gimana? Kalau misal dia bilangan positif atau negatif. Ini yang menurut saya lumayan agak rumit sih. Mungkin kita pindahin dulu pengibaratannya ke kulkas. Nah,
Jadi atau ya kulkas saja. Nah, jadi biar lebih simpel. Jadi gini, kita cari dulu, kita hitung dulu jumlah kulkasnya itu berapa, atau perubahan suhu pada kulkasnya itu ada berapa kali. Itu adalah jumlah data yang akan dimasukkan. Nah, ibaratnya gini, misal di siang hari suhu kulkasnya adalah -2, beberapa jam setelahnya dia adalah -4, beberapa jamnya lagi dia adalah -10, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kita ibaratin lagi dia dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, setelah itu kita tentukan apakah dia bilangan positif atau negatif, dan cara yaitu kita bagi 2 dulu. Setelah itu kita masukkan lagi apakah dia sama dengan 0 atau kurang dari 0. Apabila kurang dari 0, maka output dari program yang keluar adalah bilangan negatif. Jadi kalau contohnya kayak gini, kita punya kulkas. Setelah itu kita catat dulu nih, kita ambil teknisi. Jadi teknisi itu punya standarnya sendiri. Jadi dia itu teknisi itu buat standarnya itu adalah angka 0. Nah, selanjutnya dia lihat apabila angkanya lebih kecil dari 0, maka dia bisa nentuin kalau itu adalah bilangan negatif. Dan begitu pula dengan bilangan positif. Apabila dia lebih besar dari 0, maka dia teknisi tersebut memasukkan data tersebut ke dalam data yang nanti keluarannya adalah bilangan positif. Nah, sedangkan fungsi dari bagi 2 itu apa? Yang tadi yang pertama yang kita sebut, fungsinya itu adalah untuk menentukan apakah dia bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi tentang array dari saya. Mungkin kalau ada sesuatu yang perlu ditambahin, mungkin bisa ditulis atau mungkin bisa dikomen melalui email saya yang nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Apabila ada pemahaman yang kurang, bisa email saya juga atau bisa tulis di kolom komen. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, jangan lupa belajar.